Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, sesungguhnya pujian hanya milik Allah. Nahmaduhu, kami memujinya. Wa nasta'inuhu, dan kami mohon pertolongan kepadanya. Wa nastaghfiruh, dan kami mohon ampunan kepadanya. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Dan kami berlindung kepada Allah dari segala keburukan-keburukan jiwa-jiwa kami dan kesalahan dari perbuatan-perbuatan kami. Man yahdihillahu fala mudhillalah. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka tidak ada satupun orang yang mampu menyesatkannya. Wa may yudlilhu fala hadiyalah. Dan barang siapa yang disesatkan olehnya, tidak ada seorang pun yang mampu memberikan petunjuk kepadanya. Ibu-ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, dan semoga kita semua selalu dirahmati olehnya. Segala puji hanya milik Allah, tiada henti-hentinya kita bersyukur kepadanya. Segala nikmat yang kita dapat, pagi yang cerah ini kita diberi anugerah kesehatan. Sehat semua ya ibu-ibu ya. Alhamdulillah. Kalau tadi begitu masuk masjid mendengar tadarus Al-Quran, lalu diiringi dengan artinya, membuat hati kita ini tersejukkan. Yang punya utang lupa utang, yang punya masalah Allah lupakan dari masalah itu. Yang tadi berantak mungkin gerusa-gerusu, buru-buru, sampai sini tenang. Yang tadi mungkin ada masalah dengan anak, dengan keluarga, Allah lupakan. Itulah Al-Quran, ibu-ibu yang kami muliakan. Jadi sebagai penenang hati seorang mukmin. Salawat dan salam kita haturkan dan semoga tetap tercurah kepada manusia terbaik, teladan, panutan, dan orang yang paling berhak untuk kita ambil petunjuknya. Manusia termulia yang pernah hadir di muka bumi ini. Seorang panglima yang paling bijaksana, seorang pemimpin yang paling arif kepada rakyatnya, yaitu beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat dan salam terlimpah pula kepada istri-istri beliau. Di sana ada Khadijah radhiyallahu anha, di sana ada Aisyah radhiyallahu anha, dan juga yang lain. Begitu pula semoga salawat dan salam terlimpah kepada putra-putri beliau serta para sahabat yang mereka bersabar mendampingi perjuangan beliau dan mendukung serta mereka ikut memperjuangkan agama yang mulia ini. Dan semoga salawat dan salam terlimpah pula kepada kita semua umat beliau yang senantiasa kita berusaha untuk mengikuti jejak beliau, mengikuti petunjuk dan sunnah-sunnah beliau, dan semua kaum muslimin sampai hari kiamat kelak. Kita semua mengharap nantinya kita dipertemukan dengan sang kekasih kita Nabi Muhammad SAW. Karena semua kita rindu, semua kita cinta. Sementara kecintaan kita belum pernah melihat sosok yang kita cintai. Kita rindu namun belum pernah melihat sosok yang kita rindukan. Tiada harapan yang paling besar kecuali kita minta kepada Allah agar kelak dipertemukan dengan kekasih kita Nabi Muhammad SAW.
Ibu-ibu yang kami muliakan, tema kita pagi ini adalah mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang bulan apa ibu-ibu? Bulan apa? Rabiul Awal. Tanggal berapa? Tanggal berapa, Bu? Tanggal 8. Tadi sempat dengar ada yang tanggal 7. Ini tanggal 8. Berselisih pendapat. Bapak Ibu, ibu-ibu sekalian yang kami muliakan, bulan Rabiul Awal. Kalau kita mendengar bulan Rabiul Awal, yang paling kita ingat apa itu? Maulid Nabi. Bulan Rabiul Awal ini memiliki sejarah. Ada 3 sejarah yang disebutkan. Yang pertama adalah wafatnya Nabi itu di bulan Rabiul Awal. Dan para ulama sepakat. Nabi itu wafat di tanggal 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah. Peristiwa yang kedua di bulan Rabiul Awal adalah hijrahnya Nabi ke kota Madinah. Nabi berhijrah ke kota Madinah, berangkat dari Mekah tanggal 1 Rabiul Awal. Lalu Nabi singgah di Gua Thur selama 3 hari 3 malam. Sampailah Nabi di kota Madinah tanggal 8 Rabiul Awal. Kalau tidak salah tepatnya pada tanggal 16 September tahun 622 atau 522 Masehi. Itu di Rabiul Awal. Yang ketiga adalah kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga di bulan Rabiul Awal. Namun para ulama berselisih pendapat. Peristiwa yang ketiga ini para ulama berselisih pendapat. Ada di antara mereka mengatakan bulan Rabiul Awal, yaitu bulan Muharram. Ada di antara mereka yang mengatakan bukan Rabiul Awal, tapi bulan Safar. Bahkan ada yang mengatakan bulan Ramadan Nabi itu dilahirkan. Karena mereka mengatakan tarik mundur. Sebagaimana Nabi SAW ketika menerima wahyu pertama kali, itu tepatnya di bulan Ramadan. Lalu Nabi SAW beliau bersabda, ya, aku diutus oleh Allah menjadi Nabi tepat pada usiaku 40 tahun. Ya, tepat usiaku 40 tahun. Maka para ulama dalam pendapat ini mengatakan, berarti kelahiran Nabi SAW itu ditarik mundur 40 tahun yang lalu, berarti tepatnya bulan suci Ramadan. Ibu-ibu yang kami muliakan, lalu kesimpulannya, kalau saat waktu wafatnya Nabi, para ulama sepakat 12 Rabiul Awal 11 Hijriah. Lalu saat Nabi hijrah pun demikian, para ulama sepakat hijrahnya itu pada bulan Rabiul Awal. Tapi kenapa ketika kelahiran Nabi itu para ulama berselisih pendapat? Ini menunjukkan bahwa kelahiran Nabi tidak ada hubungannya dengan syariat. Kelahiran Nabi itu tidak ada hubungannya dengan syariat. Beda dengan wafatnya Nabi, ada hubungannya erat dengan syariat. Di antaranya adalah bahwa saat itu wahyu selesai turun. Wahyu telah berhenti. Islam telah sempurna. Tiada perlu ditambah atau apalagi dikurangi. Baik ibu sekalian yang kami muliakan, cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Kita melihat ketika peristiwa hijrahnya Nabi ke kota Madinah. Kita melihat di sana ada Ali bin Abi Thalib. Saat itu beliau masih remaja, tapi rela menggantikan tempat tidur Nabi, berselimutkan selimut Nabi, rela menggantikan tempat tidurnya Nabi, berselimutkan selimutnya Nabi. Taruhannya nyawa, ibu sekalian. Taruhannya nyawa. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mendampingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari kota Makkah singgah 3 hari 3 malam di Gua Tur, berangkat menuju ke kota Madinah selama beberapa hari. Disebutkan dalam sejarah Abu Bakar As-Siddiq terkadang beliau berada di depan Nabi karena khawatir kalau ada orang yang ingin mencelakakan Nabi dari arah depan. Lalu terkadang Abu Bakar As-Siddiq pun berada di belakang Nabi karena terdengar suara, khawatir ada orang yang akan mencelakakan Nabi dari arah belakang beliau. Ini semua dilakukan karena cinta Nabi. Kita lihat ketika berada di kota Madinah, orang-orang Ansor berebut, ya Rasulullah, singgah di sini di rumah, bermalam di rumahku. Namun Nabi SAW mengatakan, tidak, kami akan membiarkan di mana otakku ini berhenti. Sesungguhnya otakku ini ada yang menyuruhnya. Sampailah onta itu berhenti, kemudian Nabi SAW singgah tidak jauh dari onta Nabi berhenti. Lalu Nabi SAW membangun Masjid Nabawi. Para sahabat Ansor meminta Nabi agar singgah di rumahnya karena mereka cinta. Suatu ketika Nabi SAW, tatkala beliau kondisi sangat lapar, bertemu dengan Abu Bakar As-Siddiq, bertemu dengan Umar ibn Khattab, yang ternyata sama-sama ketiganya ini menahan lapar di terik matahari yang sangat panas. Maka Nabi mengajak menuju ke rumah seorang sahabat. Ketika Nabi SAW mendatangi rumah seorang sahabat, ketuk pintu yang pertama, seraya Nabi mengucapkan salam, tidak ada yang menjawab salamnya. Salam yang kedua, tidak ada pula yang menjawab salamnya. Sampai salam yang ketiga. Pada waktu itu istri dari sahabat Nabi ini berada di balik pintu rumahnya. Tatkala Nabi mengetuk pintunya mendengar, tatkala Nabi mengucapkan salam mendengar. Begitu selesai dari salam yang ketiga, Nabi pun beranjak pergi. Satu langkah demi langkah Nabi hendak pergi. Tiba-tiba pintu itu dibuka oleh istri seorang sahabat. Kemudian menyampaikan, ya Rasulullah, sesungguhnya kami mendengar saat engkau ucapkan salam yang pertama, salam yang kedua, salam yang ketiga, kami mendengar. Namun kami betapa bahagianya manakala engkau datang ke rumah kami, engkau mengucapkan salam di rumah kami. Kami ingin mendapatkan keberkahan itu, ya Rasulullah. Lalu mempersilahkan Nabi untuk masuk. Kita ingat bagaimana ketika peristiwa Uhud, ibu-ibu sekalian dikasihi, yang terjadi pada tanggal 7 Syawal, hari Sabtu tahun 3 Hijriah. Nabi SAW berangkat. Pertama kali Nabi berangkat dengan 1000 pasukan. Tiba-tiba di tengah jalan orang-orang munafik ngembosi pasukan kaum muslimin. 300 di antaranya kembali ke kota Madinah. Nabi tetap berangkat dengan 700 pasukan. Begitu sampai Uhud, Nabi SAW harus berperang dengan siapa? Orang-orang musyrik, jumlahnya 3000 pasukan. Sangat-sangat tidak imbang. Di tengah peperangan berkecamuk yang pada akhirnya kaum muslimin mengalami kekalahan, Talha bin Ubaidillah melihat Nabi SAW dikejar oleh pasukan kaum musyrikin, sampai Nabi SAW terperosok di salah satu lubang di bukit Uhud. Maka Talha bin Ubaidillah menarik Nabi SAW dengan tangan kirinya, hanya ingin Nabi SAW aman. Talha bin menyembunyikan Nabi ke tempat yang aman. Namun ternyata kondisi peperangan makin berkecamuk.
dan kondisi kaum muslimin terdesak. Termasuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diburu oleh orang-orang musyrik karena anggapan mereka Muhammad adalah musuh yang paling besar. Musuh yang paling besar. Saat itu para sahabat satu persatu ingin melindungi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya adalah Abu Dujana, membentengi Nabi dengan badannya, tubuhnya. Satu persatu tombak itu menancap di tubuh Abu Dujana, hanya ingin melindungi Nabi. Satu persatu sabetan pedang ini menimpa mengenai tubuhnya, hanya ingin Nabi selamat walau dia tidak selamat. Apa sebabnya? Karena cinta kepada Nabi. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelang wafat, Nabi pada tahun 10 Hijriah, tepatnya pada musim haji, Nabi haji wada. Lalu turunlah satu surat, Idza jaa nasrullahi wal fath. Begitu selesai haji wada, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kembali ke kota Madinah. Di tengah perjalanan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan wasiat banyak kepada para sahabat, seakan-akan wasiat seorang yang bakalan meninggal dunia. Sesampainya Nabi SAW di kota Madinah, Nabi menziarahi makam Baqi, karena di sana ada makam sebagian keluarga Nabi SAW dan banyak para sahabat. Nabi mendoakan. Lalu Nabi SAW ziarah kubur di makam syuhada Uhud, karena di sana ada 70 syuhada Uhud. Nabi pun mendoakan mereka. Setelah itu tepatnya bulan Safar tahun 11 Hijriah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jatuh sakit, dan sakitnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam 2 kali lipat sakitnya manusia biasa. Suatu ketika Nabi sedang demam, ada seorang sahabat menjenguk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu kemudian menyentuh tubuh Nabi seraya mengatakan, "Ya Rasulullah, seperti inikah sakitnya seorang Nabi?" Beliau pun menjawab, "Iya, sesungguhnya sakitnya seorang Nabi 2 kali lipat daripada sakitnya manusia biasa." Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam makin parah sakitnya hingga beliau tidak bisa ngimami sholat, minta Abu Bakar As-Siddiq untuk ngimami sholat. Sampailah tepatnya pada bulan Rabiul Awal, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sakitnya makin parah, maka Nabi mohon izin kepada istri-istri beliau untuk beliau tetap tinggal di rumah Aisyah radhiyallahu anha. Maka Rasulullah SAW tinggal di rumah Aisyah di detik-detik terakhir beliau akan wafat. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wafatnya beliau hampir tiba, Nabi SAW minta Bilal bin Rabah untuk mengumpulkan para sahabat di Masjid Nabawi. Lalu dikumpulkanlah para sahabat di Masjid Nabawi saat itu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam duduk di atas mimbar. Seraya Nabi SAW mengatakan, "Sesungguhnya kematianku telah dekat. Maka siapa di antara kalian yang memiliki piutang denganku? Jika aku memiliki utang dengan kalian, silakan selesaikan saat ini." Semua sahabat terdiam. Hingga hampir semua sahabat mengatakan, "Mana mungkin Rasulullah punya utang pada kami? Justru kamilah yang banyak utang kepada Rasulullah SAW." Ibarat saat itu di tengah kesunyian para sahabat semua terdiam, berdiri seorang sahabat yang bernama Uqasyah radhiyallahu anhu. Uqasyah radhiyallahu anhu mengatakan, "Ya Rasulullah, jika aku akan menyampaikan sesuatu, jika ini kau anggap sebagai utang, maka tunaikanlah utangmu saat ini ya Rasulullah. Namun jika ini engkau anggap bukanlah utang, maka abaikan." Maka Rasulullah SAW berkata, "Silakan wahai Uqasyah." Uqasyah mengatakan, "Ya Rasulullah, dulu ketika perang Uhud, saat engkau berada di atas tungganganmu, engkau keluarkan cemetimu, kemudian engkau hendak mencambuk tungganganmu ke arah belakang, namun ternyata mengenai tubuhku ya Rasulullah. Jika engkau anggap ini sebagai utang, maka aku ingin mengqisasmu saat ini ya Rasulullah." Apa kata Nabi SAW? "Iya, ini bagian daripada utangku. Silakan tunaikan wahai Uqasyah."
Maka Nabi SAW saat itu meminta Bilal bin Rabah agar mengambilkan cambuk di Fatimah radhiyallahu anha. Maka Bilal pun berangkat menyampaikan itu kepada Fatimah. Fatimah pun memberikan cambuknya kepada Bilal bin Rabah seraya bertanya, "Wahai Bilal, untuk apa cambuk ini?" Bilal pun menjawab, "Wahai Fatimah, sesungguhnya Ukasha akan mencambuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena dia pernah kena cambuknya Nabi ketika perang Uhud." Maka Fatimah mengatakan, "Wahai Bilal, kenapa Ukasha dengan teganya ingin mencambuk ayahku, sedangkan ayahku saat ini sedang sakit keras?" Bilal pun mengatakan, "Wahai Fatimah, ini urusannya Nabi dengan Ukasha." Disampaikanlah cambuk itu kepada Nabi SAW. Maka Ukasha pun mendekat. Begitu Ukasha makin mendekat dengan Nabi SAW, berdirilah Abu Bakar As-Siddiq seraya mengatakan, "Wahai Ukasha, aku ini orang yang pertama kali beriman kepada Nabi SAW. Di tengah manusia kufur kepada Nabi, akulah orang yang pertama kali beriman. Maka cambuklah aku, jangan kau cambuk Rasulullah SAW." Nabi mengatakan, "Duduklah wahai Abu Bakar. Sesungguhnya ini urusanku dengan Ukasha." Ukasha pun makin mendekat, dihadang oleh Umar ibn Khattab. Umar pun berdiri, "Ya Rasulullah, wahai Ukasha, aku ini dulu seorang yang paling membenci Nabi SAW. Tapi setelah aku meluk Islam, tidak ada manusia yang paling aku cintai kecuali Nabi SAW. Maka hendaklah engkau cambuk aku, jangan kau cambuk Nabi SAW." Nabi pun mengatakan, "Duduklah wahai Umar. Sesungguhnya ini urusanku dengan Ukasha." Ukasha pun mendekat. Ali bin Abi Thalib berdiri, "Wahai Ukasha, darah yang mengalir pada diri Nabi SAW itu ada sebagian ada padaku." Karena Ali bin Abi Thalib adalah keluarga dekat, kerabatnya Nabi. Maka cambuklah aku, jangan kau cambuk Nabi SAW. Nabi pun mengatakan, "Wahai Ali, duduklah. Sesungguhnya ini urusanku dengan Ukasha." Maka Ukasha pun makin mendekat dengan tubuh Nabi SAW. Ukasha pun mengatakan, "Ya Rasulullah, bagaimana mungkin aku akan mencambukmu kalau engkau berada di atas mimbar? Maka hendaknya engkau turun dari mimbarmu ya Rasul." Maka dengan rela sebagian sahabat memapah Nabi sehingga Nabi bisa turun dari atas mimbar ke hadapan Ukasha radhiyallahu anhu. Nabi pun turun. Begitu sudah turun di hadapan Ukasha, Ukasha mengatakan, "Ya Rasulullah, dulu saat engkau mencambukku, aku dalam keadaan tidak memakai baju. Maka aku ingin saat ini aku akan mencambukmu pun engkau dalam keadaan lepas baju." Maka Nabi SAW pun melepas baju beliau. Begitu Nabi melepas, terlihatlah wajah indah, terlihatlah badan tubuh indah Nabi SAW. Seketika itu Ukasha melemparkan cambuknya, lalu memeluk tubuh Nabi SAW. Seraya Ukasha mengatakan, "Ya Rasulullah, mana mungkin ada seorang yang tega mencambukmu ya Rasulullah. Sungguh aku ini bercita-cita ingin memeluk tubuhmu erat-erat ya Rasulullah. Maka tidak ku dapati selama aku hidup, selama aku meluk Islam ini kesempatan itu kecuali kali ini." Maka Ukasha pun meluk tubuh Nabi dengan erat-erat. Lalu Nabi SAW mengatakan, "Wahai para sahabat, siapa yang ingin melihat calon penghuni surga, lihatlah Ukasha. Lihatlah Ukasha." Ibu-ibu yang kemuliaan, kalau kita lihat aja, relanya Ali bin Abi Thalib yang masih usia remaja menggantikan tempat tidur Nabi, selimut Nabi, padahal taruhannya nyawa, itu karena cinta. Abu Bakar As-Siddiq menemani Nabi SAW perjalanan 450 km dari Mekah menuju Madinah, rela tidak tidur saat Nabi SAW istirahat, hanya karena cinta. Orang-orang sahabat Ansor nawari Nabi agar singgah di rumahnya, bermalam di rumahnya saat Nabi tidak memiliki rumah di kota Madinah, hanya karena cinta.
Para sahabat membela Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Talha bin Ubaidillah narik tangan Nabi SAW agar Nabi selamat dan menyembunyikan Nabi di tempat yang aman. Itu semata-mata karena cinta. Abu Dujana menjadikan tubuhnya sebagai tameng yang berjalan untuk melindungi Nabi. Sabetan pedang demi sabetan pedang menimpa tubuhnya. Tombak satu demi tombak yang lain menancap di tubuhnya. Hanya demi cintanya Nabi. Ukasha ingin mencambuk Nabi, yang pada akhirnya ternyata karena cinta Nabi hingga memeluk Nabi SAW. Semua itu karena cinta. Semua itu karena cinta. Mengapa para sahabat ini seakan-akan rela mati demi Nabi SAW? Seakan-akan mereka menganggap nyawa dirinya itu murah, sedangkan nyawa Nabi SAW itu mahal. Ketika perang Uhud, ada seorang wanita dari sahabat Ansor. Ketika diberikan kabar kepada dia, wanita ini, dikatakan kepada wanita ini, sesungguhnya suamimu terbunuh di medan Uhud. Dia pun bersadar, terdiam. Sesungguhnya ayahmu terbunuh di medan Uhud. Dia pun bersabar. Sesungguhnya kakakmu laki-laki pun terbunuh di medan Uhud. Dia bersabar. Apa yang dikatakan oleh wanita ini, dia mengatakan, bagaimana dengan keselamatan Rasulullah SAW? Bagaimana dengan keselamatan Rasulullah SAW? Ini menunjukkan betapa cintanya para sahabat kepada Rasulullah SAW. Ketika mendengar kematian suaminya, bersabar. Dia ikhlas. Ketika mendengar kematian ayahnya, dia ikhlas. Ketika mendengar kematian kakak laki-lakinya, dia ikhlas. Namun dia tidak rela seandainya Nabi SAW lah yang wafat. Ini semua karena cinta. Dan apa sih motivasinya para sahabat kok cintanya sampai sebegitu? Karena Nabi SAW bersabda, dan ini mereka yakini. Ketika Nabi mengatakan la yu'minu ahadukum, tidak akan sempurna iman kalian hatta akuna ahabba ilaihi, sampai kamu menjadikan aku lebih kau cintai min waladihi, daripada anak-anakmu, wa waladihi wa walidihi, dan orang tuamu, wan nasi ajma'in, dan manusia seluruhnya. Ternyata itu yang motivasi para sahabat, sehingga cintanya kepada Nabi itu begitu berat. Rela mengorbankan jiwanya, nyawanya, hartanya karena cinta. Pertanyaannya, bagaimana kita? Sejauh mana cinta kita kepada Rasulullah SAW? Kita ini seringkali mendengar salawat Nabi diucap, kita abai, nggak ngerespon. Ketika ada panggilan syariat Nabi, sunnah Nabi, kita terdiam. Ketika ada perintah Nabi, kita jalani males-malesan. Ketika ada larangan dari Nabi, kita terobos larangannya. Lalu di mana letak cinta kita kepada Nabi? Itu ibu-ibu yang kami muliakan. Suatu ketika Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu bersama Nabi SAW. Lalu Nabi pun memegang tangan Umar ibn Khattab. Lalu Umar mengatakan, ya Rasulullah, sesungguhnya aku menjadikan engkau manusia yang paling aku cintai daripada yang lainnya, kecuali terhadap diriku sendiri. Nabi SAW kemudian berkata, tidak wahai Umar, tidak wahai Umar, tidak akan sempurna imanmu sampai engkau menjadikan aku lebih kau cintai, bahkan termasuk lebih kau cintai daripada dirimu sendiri. Lalu Umar mengatakan, al-an, sekarang ya Rasulullah, demi Allah aku lebih mencintai engkau daripada diriku sendiri. Lalu Nabi pun berkata, sekarang wahai Umar, imanmu telah sempurna. Seperti itulah hendaknya cinta kita kepada Nabi.
lebih kita cintai daripada suami kita sendiri. Lebih kita cintai dari orang tua kita sendiri. Lebih kita cintai dari cintanya kita kepada diri kita sendiri. Itulah cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Nabi Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan di dalam Al-Quran, Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takshawna kasadaha wa masakin tardawnaha. Kata Allah Subhanahu wa taala, katakanlah jika bapak-bapak kalian, anak-anak kalian, saudara-saudara kalian, kerabat kalian, istri-istri kalian, suami-suami kalian, keluarga kalian, harta benda kalian yang kalian usahakan itu, kekayaan kalian yang kalian perjuangkan itu, perniagaan kalian yang tidak ingin kerugian terjadi padanya, dan tempat tinggal yang kalian tempati, kalian kehendaki, seandainya itu semua menjadikan kalian lebih mencintai daripada Allah dan Rasulnya, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrih. Maka tunggulah sampai Allah akan menurunkan keputusannya. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala menjelaskan ayat ini. Ini menunjukkan seandainya keluarga kita jadikan lebih kita cintai daripada Allah dan Rasulnya. Harta benda kita lebih kita cintai daripada Allah dan Rasulnya. Anak-anak kita lebih kita cintai daripada Allah dan Rasulnya. Perniagaan kita lebih kita cintai daripada Allah dan Rasulnya. Dan seluruh yang ada di bumi ini, yang kita punya, yang kita dambakan, seandainya itu lebih kita cintai daripada Allah dan Rasulnya, kata Al-Imam Ibnu Katsir, maka musibah akan datang menimpa kita. Ini kata beliau berarti cinta kepada Nabi itu hukumnya wajib. Cinta kepada Nabi itu hukumnya wajib. Ibu-ibu yang kami muliakan, maka yang mesti kita camkan adalah cinta itu butuh bukti. Kira-kira betul tidak ibu? Betul tidak? Cinta itu butuh bukti. Jangan sampai kita cuman ngomong aku cinta Nabi, saya cinta Rasulullah, lalu mana buktinya? Seorang suami ketika menyatakan dirinya cinta kepada istrinya akan berkorban. Akan berkorban. Dia harus cari nafkah, berangkat pagi, pulang petang. Kadang dia rela harus pergi jauh meninggalkan istri dan anaknya, keluar kota, pulangnya tiap akhir pekan. Sehingga diistilahkan PJKA. Pulang Jumat kembali Ahad. Itu karena apa? Cinta sama istri dan keluarga. Ada loh yang lebih dari itu, 1 bulan baru sekali pulang. Ada bahkan yang ketika kerja misalnya sampai luar negeri, kontraknya 2 tahun baru pulang sekali. Rela sampai seperti itu. Karena apa? Berkorban demi cintanya kepada keluarganya. Saat seorang suami menyatakan cinta kepada istrinya, apa yang diminta istrinya? Mas, belikan baju baru, dibelikan. Minta perhiasan, dikasih. Minta kendaraan, diberi. Minta tempat tinggal yang nyaman, dibelikan. Ketika anak-anak itu minta, pengen apa? Saat usia kecil pengen minta mainan ini, mainan itu, dibelikan sama ayahnya. Karena apa? Sebab cinta. Ketika seorang anak bahkan diganggu oleh orang lain, orang tua tidak terima. Beda ketika dirinya ini dicela, dirinya dicaci, dirinya dihina, no problem, gak masalah. Dia tahan, dia sabar. Tapi ketika ada anaknya yang diganggu, dia gak terima. Apa sebabnya? Cinta. Oleh karena itu cinta itu memang butuh bukti. Ibu-ibu yang kami muliakan, kalau kita lihat orang-orang yang gandrung dengan pemain sinetron,
itu biasanya apa yang dilakukan? Ya. Stylenya itu ditiru. Gaya rambutnya ditiru, pakaiannya ditiru, jilbabnya seperti apa tuh ditiru juga. Ya. Itu ditiru. Sampai cara jalannya pun dia tiru. Hanya karena apa? Saking gandrungnya dengan pemain sinetron. Betul tidak Ibu? Betul. Orang kalau sudah yang namanya ngefans dengan pemain bola nih, ya, dia pengen punya kaos pokoknya seperti itu, tulisannya ya pemain bola tersebut, nomornya, namanya, dimanapun ada dia cari, seberapapun harganya dia beli, dimana dia main dia datangi. Ingin apa? Melihat pertandingan yang ya bintang sepak bola yang dia dambakan ini, dia pengen melihat. Dia pengen melihat. Bahkan saking ngefansnya, saat dia datang ke Indonesia, datang ngilu. Orang datangnya cuma Jakarta, yang dari Jogja datang rela ke sana, datangi ke hotelnya. Ini apa? Ingin berfoto. Bahkan seringkali saking ngefansnya ini seperti akal sehat kita ini hilang. Dia tahu dia ini bareng sama istrinya, dia bareng sama suaminya. Begitu pemain sinetron yang dia fan berat dengan dia datang, dia lupa kalau bawa suaminya, hanya ingin foto sama dia. Ya Allah, la haula wala quwwata illa billah. Sampai sebegitunya kalau orang sudah cinta, maka semestinya begitu pula kita menerapkan cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan cuman ucapannya, saya cinta kok, tapi nggak ada bukti. Saya rindu sama Nabi, tapi amalnya jauh dari amalnya Nabi, dari contohnya Nabi, dari tuntunnya Nabi, dari ajarannya Nabi. Lalu di mana letak cinta kita kalau tidak ada bukti? Bahkan kita menyeberang, berseberangan dengan bukti daripada cinta. Maka para ulama menyebutkan tentang apa yang mesti menjadi bukti kita cinta kepada Nabi. Kata para ulama mengatakan cinta kepada Nabi ini dibuktikan dengan 4 hal. Ya, cinta kepada Nabi dibuktikan dengan 4 hal. Yang pertama kata para ulama adalah ta'atuhu fima amar. Kita mentaati Nabi apa yang beliau perintahkan. Kita taati apa yang beliau perintahkan. Yang kedua, tasdiquhu fima akhbar. Kita mengimani, meyakini semua yang Nabi kabarkan. Meyakini, mengimani semua yang Nabi kabarkan. Wajtinabu ma'anhu naha wa zajar. Yang ketiga adalah kita meninggalkan apa yang Nabi larang. Meninggalkan semua apa yang Nabi larang. Dan yang keempat adalah wa an la yu'badallahu illa bima syara'a. Dan kita tidak beribadah kepada Allah kecuali apa yang dituntunkannya. Inilah 4 cara kita membuktikan kalau kita ini cinta Nabi. Kita kupas satu persatu. Yang pertama apa tadi Ibu? Mentaati apa yang diperintahkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum." Katakanlah, jika kalian benar-benar cinta kepada Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku.
ikutilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taatilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Niscaya Allah akan mencintaimu dan Allah akan mengampuni dosa-dosa. Banyak ayat dalam Al-Quran yang menyebutkan perintah agar kita mengikuti perintah Nabi. Ya. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ati Allah, taatilah perintah Allah, pasti di situ ada wa atiur rasul, dan taatilah perintah Rasul. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga berpesan kepada para sahabat, ya, berpesan kepada para sahabat agar berpegang teguh dengan ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, berpegang teguh dengan ajaran Nabi. Bahkan Nabi mengatakan, gigitlah dengan gigi geraham, menunjukkan apa? Kuat-kuat kita pegangnya. Di haji wada Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan, taraktu fikum amrain, aku tinggalkan kepada kalian dua hal. Ma in tamasaktum, kata Nabi SAW, taraktu fikum amraini, aku tinggalkan kepada kalian dua hal. Kalau kalian pegang itu erat-erat, lan tadillu abada, tidak akan tersesat selama-lamanya, yaitu kitabullah wa sunnatu rasuli. Kita mengikuti, berpegang teguh pada Al-Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Para sahabat ketika datang perintah dari Nabi, itu yang ada adalah sami'na wa ata'na. Dan seperti itulah semestinya kita, ketika perintah itu datang dari kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kita lakukan, yang kita sikapi adalah sami'na, aku mendengar, wa ata'na, dan aku taat. Tapi kita ini seringkali lisannya mengucapkan sami'na, tapi perbuatannya tidak wa ata'na. Ya, contoh paling ringan ya. Terkadang kita dapati imam dalam sholat jamaah itu kan sebelum mulai sholat imam ngomong, sawu sufufakum fa inna taswiyatas sufuf min tamamis shalah. Lalu tiba-tiba ada jamaah yang mengucap sami'na wa ata'na. Ini imam ngomong, luruskan dan rapatkan barisan shaf kalian. Lalu dijawab oleh makmum sami'na wa ata'na. Dia jawab sami'na, aku mendengar, wa ata'na, dan aku taat, tapi barisan shafnya ra lurus. Apalagi rapat. Lurus saja enggak. Itu contoh yang paling mudah dan banyak kita dapati dari kaum muslimin. Belum lagi dalam hal yang lain. Kadang kita ini begitu mendengar ini perintah Nabi loh, ini sunnah Nabi loh, kan cuma sunnah. Di mana letak taatnya kita kepada Nabi? Ketika kita mendengar ini sunnah Nabi, ini perintah dari Nabi, kita justru lebih mengikuti ucapan orang lain daripada ucapannya Nabi. Kita lebih percaya pada ucapan orang lain daripada ucapan Nabi. Lalu di mana letak cinta kita kepada Nabi ketika datang perintah dari Nabi kepada kita, kita abaikan, kita nomor duakan, kita buang jauh-jauh, kita justru ngambil perkataannya orang lain. Di mana letak ketaatan kita kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Maka bukti cinta kita kepada Nabi adalah kita mentaati perintahnya. Mentaati perintah. Seandainya ada syariat yang kita merasa berat, maka jangan kita tolak. Seandainya ada syariat Nabi yang hukumnya sunnah itu berat buat diri kita, jangan sekali-kali kita menolaknya, jangan. Mungkin saat ini aku belum bisa. Mungkin saat ini aku belum bisa, tapi jangan menolak. Jangan menolak. Yang kedua, ibu-ibu yang kami muliakan, adalah tasdiquhu fima akhbar.
Kita mengimani, kita meyakini semua yang Nabi kabarkan. Ingat, semua yang diucapkan oleh Nabi itu berasal dari wahyu. Di mana Nabi mengatakan, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah semua yang terucap dari lisanku itu dari hawa nafsunya, bukan. In huwa illa wahyu yuha, melainkan itu semua berasal dari wahyu Allah Subhanahu wa taala. Maka semua yang Nabi kabarkan kita imani. Lihatlah bagaimana Abu Bakar As-Siddiq menjadi seorang yang membenarkan Nabi di saat orang-orang kufur kepadanya. Di antaranya ketika terjadi peristiwa Isra dan Mi'raj. Peristiwa Isra dan Mi'raj. Nabi SAW naik ke bukit. Disebutkan sebagian ulama mengatakan bukit Jabal Abi Qubais, di dekat bukit Sofa. Nabi SAW berdiri di sana mengumpulkan para orang-orang musyrik, lalu menyampaikan tentang hal ini. Ketika menyampaikan tentang perjalanan Nabi, satu malam pulang pergi dari Mekah menuju Palestina naik ke Sidratul Muntaha sampai kembali ke Mekah. Ini dijalani cuma satu malam. Bayangkan saat itu teknologi tercanggih. Orang-orang Mekah berangkat dari Mekah menuju ke Syam, Palestina, berangkatnya saja 1 bulan. Pulangnya maka akan makan waktu yang sangat lama. Oh, ini tiba-tiba Nabi SAW datang mengatakan, aku telah diperjalankan menuju dari Mekah ke Baitul Maqdis, ke negeri Syam, Palestina, pulang pergi itu semalam. Kan ini di luar nalar orang, di luar logika orang. Maka nggak heran ketika Nabi menyampaikan kabar tersebut, orang yang baru masuk Islam murtad. Orang yang tadi tertarik dengan Islam nggak jadi, karena mendengar kabar yang nggak logis. Akhirnya datang Abu Jahal kepada sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Wahai Abu Bakar, tidakkah kau dapati sahabatmu itu? Bagaimana? Dia telah menyampaikan kalau perjalanan telah diperjalankan oleh Allah dari Mekah menuju ke Palestina, lanjut ke Sidratul Muntaha, pulang pergi dalam 1 malam, kembali ke Mekah lagi. Bagaimana pendapatmu? Lalu Abu Bakar mengatakan, apakah benar Nabi menyampaikan demikian? Iya, Muhammad menyampaikan demikian. Apa kata Abu Bakar Siddiq? Seandainya Nabi menyampaikan hal demikian, aku percaya. Bahkan yang lebih dari itu, yang lebih gak nalar dari itu pun aku percaya. Jadi semestinya kita, ibu-ibu yang kami muliakan, apa yang itu datang dari Kanjeng Nabi, kita imani. Mau nalar atau tidak nalar, logika kita sampai atau tidak, logis atau enggak, perintahnya adalah kita imani. Yang ketiga, wajtinabu ma naha anhu wa zajar. Kita meninggalkan apa yang dilarang oleh Nabi. Kalau Nabi larang kita untuk ghibah, tinggalkan. Nabi larang kita untuk nyari kesalahan orang, jangan cari kesalahan orang. Nabi melarang kita untuk su'udon, maka jangan su'udon. Nabi larang kita untuk menjaga aurat, jaga. Nabi larang kita tidak menampakkan aurat kita di hadapan laki-laki yang bukan mahram, kita taati. Dan semua apa yang Nabi SAW larang kita tinggalkan. Dan yang keempat, ibu yang kami muliakan, wa alla yu'badallahu illa bima syara. Hendaknya kita menyembah Allah itu dengan tuntunannya. Jangan kita mengada-ada sendiri, jangan kita mengurangi, jangan menambahi. Syariat Islam itu sudah sempurna. Maka dari itu tidak boleh kita kurangi, tidak boleh juga kita tambahi. Ibu-ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terakhir sebagai penutup, ada sebuah kisah yang kisah ini terjadi di kota Madinah. Di kota Madinah itu ada satu komunitas orang yang
profesinya tukang kayu. Dulu awal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di kota Madinah, Nabi itu kalau berkhutbah, ceramah itu bertumpu pada batang pohon kurma. Pohon kurma itu, batang pohon kurma kayak kayu gelugu, ya, kayak pohon kelapa. Nah, ketika Nabi berceramah itu bertumpu pada batang pohon kurma ini. Lalu Nabi ceramah. Suatu ketika orang-orang yang profesinya buat ini tukang kayu ini nawari, ya Rasulullah, bagaimana kalau kami buatkan mimbar? Rasulullah mengiyakan, lalu dibuatkanlah mimbar oleh mereka. Begitu mimbar jadi, Nabi tidak lagi memakai batang pohon kurma ini ketika ceramah, ketika khutbah. Namun Nabi sudah memakai mimbar. Di tengah-tengah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedang berceramah, tiba-tiba terdengar suara rintihan. Rintihan layaknya seperti orang yang menangis, merintih kesakitan. Semua para sahabat mendengar. Tiba-tiba Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam turun dari mimbar beliau, kemudian mendekati batang pohon kurma yang biasa dipakai oleh Nabi ketika ceramah. Kemudian Nabi dekat. Nabi mengatakan, diamlah, sesungguhnya engkau akan bersamaku di akhirat nanti. Lalu Rasulullah SAW pun kemudian duduk dan suara rintihan itu hilang. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada para sahabat, tahukah kalian dari mana sumber suara tangisan tersebut? Sesungguhnya sumber suara tangisan tersebut adalah tangisan dari batang pohon kurma yang biasa dulu aku pakai saat aku berkhutbah, sekarang tidak lagi aku pakai. Sesungguhnya dia rindu. Nah, sesungguhnya dia rindu. Dulu sering dipakai oleh Nabi untuk berceramah, sekarang tidak lagi dipakai oleh Nabi. Nabi mengatakan, sesungguhnya seandainya tadi aku tidak turun lalu aku tidak mendekatnya, dia akan menangis merintih sampai hari kiamat. Ini benda mati saja rindu sama Nabi. Maksud kita gak rindu sama Nabi? Benda mati rindu sama Nabi. Apalagi kita sebagai umat beliau, semestinya kita rindu kepada Nabi Muhammad SAW. Demikian ibu yang kami muliakan, semoga perjumpaan kita ini perjumpaan yang Allah ridhoi. Semoga ilmu yang kita dapat menjadi ilmu yang bermanfaat. Semoga Allah mudahkan kita untuk mengamalkannya. Semoga Allah menancapkan rasa cinta, ya, rasa cinta yang membara di dalam hati kita, cinta kepada Rasulullah SAW. Ibu-ibu yang kami muliakan, seseorang itu akan bersama orang yang dicintainya. Ya. Walau saat ini kita tidak pernah membayangkan pun nggak bisa seperti apa sih postur tubuh Nabi. Kita pun melihat di gambar pun tidak bisa. Nggak ada gambaran. Tapi tanamkan dalam diri kita cinta kepada Nabi. Yang kita harap adalah janji Allah Subhanahu wa taala, janji Nabi, al-mar'u, seseorang itu akan bersama man ahabba, siapa yang dia cinta. Kalau kita cinta kepada Nabi, kita pun akan dipertemukan oleh Allah dengan Nabi di surganya. Maka kan Bapak Ibu yang kami muliakan, ibu sekalian yang kami muliakan, silakan jika masih ada sisa waktu untuk pertanyaan kami persilakan. Namun jika tidak ada, kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu silakan kalau ada pertanyaan. Mungkin dari sisi kiri, tengah, kanan. Masih banyak waktu. Oke.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kesempatan waktunya untuk bertanya. Mohon maaf Bapak Ustadz, tadi terakhir ya, kebetulan saya mendengar kalau sholat wajib itu tidak boleh ditambah, tidak boleh dikurangi, gitu kan Pak? Nah, saya mau bertanyakan biasa seperti kalau sujud terakhir itu, karena doa 3 doa yang sujud terakhir itu bagaimana Pak Ustadz? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih pertanyaannya Ibu. Islam itu sudah paripurna, sudah sempurna sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Quran, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madina. Itu ketika Nabi SAW haji wada, Allah turunkan ayat tersebut yang menyebutkan bahwa telah aku turunkan kepadamu, ya, telah kusempurnakan agama untukmu. Yang ini menunjukkan bahwa Islam itu sudah sempurna, tidak butuh tambahan, tidak boleh dikurangi. Adapun tadi yang Ibu tanyakan adalah bagaimana kalau sholat itu dalam sujud ditambahkan doa. Ini ada anjurannya dari Nabi, ya, ada anjurannya dari Nabi. Walau sebenarnya adalah tidak dikhususkan di sujud terakhir, karena sujudnya Nabi SAW itu lamanya sama. Sujud pertama, sujud kedua, sujud ketiga, sujud awal, sujud terakhir, lama sujudnya Nabi itu sama. Dan Nabi SAW menyebutkan bahwa kondisi yang paling dekat seorang hamba dengan Allah di dalam sholatnya adalah pada saat sujud. Lalu Nabi SAW mengatakan, fa'akthiru ad-du'a, maka perbanyaklah doa saat itu. Perbanyaklah doa saat itu. Ini para ulama menjelaskan, maksudnya adalah banyak doa setelah doa sujud. Maka yang panjenengan tanyakan, bolehkah saya nambahi doa setelah doa sujud? Sangat dianjurkan. Bahkan dalam riwayat Ibnu Abbas disebutkan, ya, bahwa Nabi SAW mengatakan sangat dimungkinkan doa saat sujud itu terkabul. Ya, sangat dimungkinkan doa saat sujud itu terkabul. Maka silakan, ya, saat sholat wajib, sholat sunnah, ya, sujud rakaat pertama, kedua, ketiga, silakan tambahkan doa setelah doa sujud, karena itu diperintahkan oleh Nabi dan ini hukumnya adalah sunnah. Kata Ibu, Allahu a'lam bishawab. Monggo ada lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih menyambung pertanyaan dari sana Ibu. Doa itu kan kita surat punya bahasa Arab ya Ustaz. Makanya yang dengan bahasa Arab yang doa bukan bahasa Arab itu baca itu gimana? Pak Ustaz. Jadi doa yang bahasa Arab ya diucapkan dengan bahasa Arab, tapi doa yang dibatin, misalnya minta apa sananya apa itu cukup dibatin, itu gimana Pak Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu pertanyaannya. Doa dalam Al-Quran, doa di dalam sholat, ya, sebaiknya kita ambil doa dari Al-Quran. Doa dari Al-Quran. Dan doanya itu pendek namun syarat makna. Nah, doa di sini yang paling mudah adalah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Para ulama ketika menjelaskan makna daripada doa ini adalah kebaikan apa saja dalam kehidupan dunia kita.
Sifatnya umum. Kita minta kesehatan terkandung dalam doa tersebut. Kita minta dimudahkan urusannya, ada dalam doa tersebut. Kita minta diluaskan rizki, ada dalam doa tersebut. Sifatnya umum, menyeluruh. Dan itu doa yang paling disuka oleh Nabi. Maka sebaiknya dalam doa pada saat sholat, ketika sujud, adalah doa yang diambil dari Al-Quran. Kalau tidak, diambil dari hadis. Boleh enggak Ustaz kalau doanya itu pakai bahasa Indonesia? Sebaiknya jangan. Sebaiknya jangan. Ini terlepas dari perselisihan pendapat para ulama. Sebagian mengatakan hukumnya makruh, namun kalau bisa jangan. Kan kita juga sudah hafal doa sapu jagat semuanya, maka doalah saat itu. Kalau kita ingin doa lebih spesifik, misalnya kita punya urusan yang sulit dipecahkan, yang kita ingin mengadu kepada Allah, maka di luar waktu sholat, yang kita bisa dengan bahasa kita sendiri. Adapun doa ini diucapin, boten dibatin, tapi diucap. Wallahu a'lam bishawab. Baik, masih ada waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Waalaikumsalam. Pertanyaan dikit aja. Pertama, mungkin ukuran untuk bahwa kita ini tetap diutamakan untuk menjalankan apa yang sudah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Nah, dalam fenomena sekarang ini kan banyak hal yang kita ini menjalankan apa yang tidak diajarkan, tapi secara dohirnya bagus. Nah, ini gimana hukumnya? Kemudian yang kedua, Ustaz, saya juga pernah ada ditegur, misalnya saya bersolawat itu macam-macam, mungkin pernah dengar ya, ada solawat Maria, solawat Al-Fatih dan sebagainya. Nah, ketika saya bersolawat senandung seperti itu, mungkin ada beberapa pendapat yang solawat itu yang sudah memang diajarkan saja, jangan yang lain-lain. Nah, ini gimana bisa pendapatnya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu, terima kasih pertanyaannya. Jadi kita dalam beragama, agama ini kan dari Allah. Semua syariatnya dari Allah. Yang menyampaikan kepada kita utusan Allah. Maka Allah sudah menetapkan batas-batasannya, ketentuan-ketentuannya, perintah dan larangannya, dan mana yang dibolehkan, mana yang dilarang, itu sudah jelas. Maka yang patut kita tanamkan dalam diri kita bahwa kata ini kan bagus, ya. Itu hendaknya bagus itu tolak ukurnya adalah Allah dan Rasulnya. Ya, jadikan sikap atau kesimpulan ini kan bagus, itu tolak ukurnya adalah Allah dan Rasulnya. Seandainya kata ini kan bagus, itu tolak ukurnya adalah tolak ukur manusia, maka masing-masing kita tolak ukurnya beda-beda. Yang satu ngomong bagus, yang satu enggak deh. Yang satu ini kan baik, yang satu bilang enggak baik. Karena masing-masing orang punya persepsi beda-beda. Dan ini menunjukkan kesempurnaan Islam. Allah yang menurunkan. Ketika ada sesuatu, tolak ukurnya mana? Kembalinya kemana? Al-Quran dan Sunnah Nabi, hadis Nabi. Nah itu. Jadi itu yang perlu kita tanamkan, bahwa tolak ukur untuk kita sebut ini kan baik, ini kan bagus, tolak ukurnya adalah Allah dan Rasulnya. Berkaitan dengan tadi yang panjenengan sampaikan tentang sholawat, itu betul Ibu. Jadi sholawat yang paling pendek adalah Allahumma salli ala Muhammad,
Salawat yang terbaik adalah salawat Ibrahimiyah, sebagaimana salawatnya kita dalam sholat. Itulah salawat yang paling baik. Dan anjuran Nabi, perintah Nabi agar kita perbanyak salawat adalah salawat tersebut. Salawat tersebut. Itu Ibu, wallahu a'lam bishawab.